Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Wa adkhilni min warathati jannatin na'im. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, semoga apa saja yang kita telah perbuat sepanjang hari tadi menjadi tambahan amal-amal kebajikan kita. Kalaupun ada kesilapan yang kita kerjakan dengan sengaja maupun di luar kesengajaan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesadaran serta menyesal dan berazam untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan peringatan, petunjuk berupa doa yang termaktub dalam Al-Qur'anul Karim ayat 192 surah Ali Imran. Bunyi doa tersebut, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil-zalimin min ansar. Terjemahan bahasa Melayu, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ayat ini permohonan, pengakuan, iktiraf dari seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerangkan bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu tempat yang sangat menghinakan. Apa puncanya? Karena selama dia hidup banyak berbuat zalim. Zalim terhadap dirinya, zalim terhadap orang lain. Oleh sebab itu, saya selalu mengingatkan kita jangan sampai rusak amal ibadah ritual kita karena perbuatan zalim dari lidah kita, dari mulut kita, dari sinar mata kita, dari niat hati kita, dari niat pikiran kita, dari tangan kita. Jangan sampai anggota tubuh kita baik jasmani maupun rohani berbuat zalim, karena padahnya orang yang berbuat zalim itu masuk ke dalam neraka yang sangat menghinakan. Dan yang lebih menggerunkan lagi, wa ma lizzalimin min ansar. Orang yang zalim itu tak ada satupun yang akan menolongnya. Kemudian ayat 193,
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Yang terjemahannya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami berserta orang-orang yang berbakti. Ini termasuk doa agar kita mendapat husnul khatimah yang akan kita uraikan nanti selepas ini. Jadi doa husnul khatimah itu banyak. Salah satu di antaranya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 193, ya, bahwa waktu dia hidup sudah ada orang memberi nasihat. Waktu dia hidup dia sudah menghadiri kelas-kelas agama. Ada yang menyeru, mari kita beriman. Lalu kelompok ini menjawab, insya Allah kami akan berusaha untuk menjadi orang yang beriman. Kemudian bermohon istighfar, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar. Dan ketika ajal nanti datang, ketika kami wafat kelak, kumpulkan bersama orang-orang yang berbakti kepada orang-orang yang abrar. Tuan-puan, kita hidup kat dunia ini saja, kalau berjiran dengan orang jahat, atau misalnya kita satu bas, di dalam itu orang jahat, rasanya sudah tak selesa hidup ini. Tapi kalau kita dalam bas, dalam satu kumpulan, atau berjiran dengan orang-orang baik, itu kita sudah senang, kita sudah gembira. Maka kita apalagi dalam kubur nanti, kita tentu mengharapkan dikumpulkan kepada wa tawaffana ma'al abrar, orang yang baik-baik. Kemudian ayat yang 194, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Di sini kita bermohon agar kita mendapat rahmat Allah. Berilah kami apa yang telah dijanjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Apa yang telah disampaikan melalui rasul-rasul-Mu? Al-Quran, Kitabullah, kemudian Sunnatul Rasul, sabda-sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, nasihat, tunjuk ajar, perintah, cegahan Al-Quran, nasihat, sabda, tunjuk ajar, contoh teladan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita ikuti sehingga kita mendapat janji Allah akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu, dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Tuan-puan, orang yang banyak dosa, yang tak sempat bertaubat, yang banyak berbuat zalim, yang berbuat maksiat, itu di hari kiamat dihinakan sampai dia nak dongakkan kepala pun tak sanggup
karena ketika itu telah ditayangkan perbuatan-perbuatan maksiatnya, perbuatan-perbuatan jahatnya, yang mungkin ketika dia di dunia boleh ditutupi. Dia orang jahat di sisi Allah, tapi dia mendapat sanjungan dan pujian. Tetapi nanti di hadapan Allah ketika dihinakan, aib-aib kita, maksiat-maksiat yang pernah kita kerjakan, malu kita nak menegakkan kepala kita, saking malunya. Itu diterangkan dalam surat Alif Lam Mim Sajadah. Kalau pagi Jumat kita tunaikan sujud tilawah, di situ ada ayat yang mengatakan orang-orang yang dihinakan oleh Allah tak sanggup mendongakkan kepalanya. Nah, kenapa hidupnya menjadi hina? Karena dia menghinakan dirinya sendiri dengan menghinakan orang lain. Kenapa? Dia suka mencela. Kita ini paling pandai mencela. Padahal ayat itu sering kita baca di ketika salat. Wa wailul likulli humazatil lumazah. Sangat maaf ya bahasa sini termasuk kasar, celakalah. Nah, dalam ayat itu orang yang gemar mencela. Kita ini pandai mencela, tapi kita tidak tepuk dada tanya selera. Kita kadang-kadang pandai menunjuk aib orang dengan telunjuk, tapi kontan menjadi bodoh dan tolol ketika menunjuk aib sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, inilah yang saya maksud di dalam kita hidup ini. Selain kita mengamalkan perintah amalan-amalan ibadah ritual, solat 5 waktu, solat sunat, solat tahajud, solat hajat, solat tarawih dan lain sebagainya. Di samping kita ritual, membaca ayat Al-Quran, mengucapkan kalimah-kalimah zikir, istighfar, kalimah-kalimah thayyibah, selawat kepada baginda Rasulullah SAW, juga sertakanlah ibadah sosial, muamalah, dengan menerapkan akhlak yang ada dalam tubuh jasmani kita ini. Jangan berbuat jahat, jangan berbuat zalim. Sebab betapa banyak orang yang sudah merasa dia telah melaksanakan ibadah tetapi kosong. Nah, yang dibacakan imam tadi rakaat pertama, kalau kita betul-betul hayati, sangat-sangat menggerunkan. Wawailul lil musallin, neraka wail, celakalah orang-orang yang solat. Kenapa dia solatnya tidak membuahkan pahala? Kenapa solatnya tidak menghasilkan apa-apa? Lihat dari awal ayat, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu para pendusta agama, dia tak percaya apa yang dinasihatkan Quran. Dia tak mau terima apa yang dinasihatkan lewat Al-Quran, lewat sabda-sabda baginda Rasulullah SAW. Iya ke tidak? Iyakah? Padahal di situ siapa pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Berbahagialah kalau kat rumah kita ada kita menyantuni anak yatim. Berbahagialah kita kalau ada anak saudara kita yang sudah status yatim, ya. Mungkin anak adik kita, anak abang kita, saudara mara kita yang yatim, perhatikan mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kedekut, lokek, tidak mau memberi orang makan orang miskin. Kemudian apa lagi? Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mereka menunaikan solat tadi sahun dan riak. Wa yamna'una, ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Perhatikan kalimat ini. Kenapa orang yang solat menjadi masuk dalam neraka wail? Sedangkan solat mengharapkan konon-konon boleh masuk surga. Tapi mengapa diancam dengan kata wail? Itu tadi puncanya. Dia tidak mau peduli dengan anak yatim, dia tidak mau peduli dengan orang miskin. Kemudian allazina hum fi salatihim sahun, allazina hum yura'un. Mereka riak. Sedekah ingin dipuji, berzikir ingin ditengok orang, solat ingin riak dan lain sebagainya. Habis hancur, tak dapat pahala, zero. Kemudian wayamna'unal ma'un. Dia kalau memberi tidak mau memberi yang berkualiti, memberi yang sudah, kalau makanan yang sudah basi, yang sudah nyelak.
Kalau memberi buah-buahan mungkinnya sudah busuk. Sedangkan dalam Islam diajarkan kalau ingin memberi, berilah yang terbaik. Kalau kita buat gulai, nak kasih jiran, gulai yang sedap-sedapnya. Kalau kita punya kebun buah-buahan atau kita beli buah-buahan, bagilah buah-buahan tadi yang masih segar-segarnya, yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya uraikan di satu hadapan, semua kita yang pasti akan kita temui, apapun jauh, apapun status kita, sebanyak apapun harta kita, kita akan menemui suatu yang disebut al-maut, kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimal ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, berusaha semaksimal mungkin jangan mati, ya, tapi pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa saja yang selama ini yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Jumu'ah ayat 8. Ini sudah kita uraikan Sabtu lepas, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian diingatkan oleh Tuan Imam tiap hari Jumat, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tak payah terpekik terlalu. Kadang-kadang ada juga, maaf ya, itu Allah, ya. Tapi kita pun tak dengar langsung, tak dihayati. Keluar dari masjid pun tak ada berubah, tak berusaha untuk mencari derajat takwa itu. Karena takwa itulah yang akan menjadi bekal kita mati nanti. Dan takwa itulah seindah-indah perhiasan ketika hidup kat dunia ini. Berulang-ulang kali saya, mari kita gali, mari kita cari maklumat. Macam mana cara bertakwa itu yang diperintahkan, yang dikehendaki oleh Allah. Apakah takwa itu hanya dengan menunjukkan pakaian? No. Apakah dengan takwa itu kita menunjukkan hari-hari pakai songkok, pakai baju Melayu koko gini? Belum. Tapi takwa itu dibuktikan dalam perilaku, perangai. Dan ini sudah banyak kali saya sampaikan tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian di situ dengan takwa yang sebenar-benar takwa, haqqa tuqatih. Bermakna ada orang yang takwa tak sebenarnya. Al-Quran menerangkan hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Nah, untuk mencari kebenaran takwa tadi tak habis belajar tuan-tuan, jangan merasa khatam. Banyak, selalu berubah perkembangan zaman. Ketakwaan orang-orang yang 1000 tahun yang lalu berbeza cara takwa kita di zaman modern sekarang ini. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Islam itu relevan sepanjang zaman sampai hari kiamat. Kalau kita masih berpandukan cara hidup 1500 tahun yang lalu, kita mundur ke belakang. Saya ambil contoh tuan-tuan, 1500 tahun yang lalu, belum kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan belum sampai. Maka air yang 2 kulah itu, ya, yang mustakmal, boleh kita berwudu. Tetapi kalau zaman sekarang ada kolam, ya, banyak lumut hijau, banyak jentik-jentik nyamuk, memang lebih dari 2 kulah, tapi sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang, menjejas kesehatan. Maka para sarjana buat pipe, ya, agar air tadi tidak mustakmal, agar dia tetap terjalin bersih. Itu yang saya maksud, ya. Di zaman Rasulullah SAW dulu belum ada handphone, belum ada kapal terbang. Jadi kita harus mampu menyesuaikan ajaran Islam tadi sesuai dengan perkembangan zaman, agar Islam tidak ditinggalkan oleh umat, dianggap kolot, dianggap terbelakang. Sebab Islam itu Al-Quran, Al-Hadis, ajaran baginda Rasulullah SAW akan relevan sepanjang zaman. Jadi maaf, bukan salah orang terdahulu. Orang dahulu sudah betul, karena ketika itu budaya, teknologi, kemajuan masih tidak seperti sekarang ini. Nah, oleh sebab itu tuan-tuan tengok ya, macam sekarang ini kapal yang besi berat itu boleh terbang, ya. Itu hasil bukan zikir saja, hasil berfikir. Besi bertantan menyeberang laut tidak tenggelam, bukan hasil zikir di mulut, hasil berfikir. Maka dalam ayat doa tadi sebelumnya
tanda ulil albab, tanda orang yang diberi pencerahan, tanda orang yang diberi hikmah, tanda orang yang dicerdaskan akal pikirannya, allazi yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Artinya selalu mengingati Allah dikala qiyam, dikala berdiri, maksudnya dikala beraktiviti, kemudian dikala duduk ketika dia rehat, dikala dia berbaring, dikala dia rehat. Tapi jangan berhenti di makam zikir. Wa yatafakkaru, hendaklah kamu gunakan berpikir, ya, karena dengan berpikir itulah semua nikmat yang kita rasakan hidup nyaman sekarang ini bukan hasil zikir di mulut, tapi hasil buah pikir, berpikir. Kita dulu, sekarang kita senang nak ke KL, ya, hanya beberapa jam saja. Bayangkan kalau 1000 tahun yang lalu, ya, mungkin dua bulan belum tentu sampai. Nah, kenapa boleh cepat dengan kereta, dengan kapal terbang? Itu semua bukan hasil zikir di mulut, tapi hasil berpikir. Allah sudah menyiapkan bahan bakunya di muka bumi ini. Silakan olah olehmu, silakan olah olehmu. Itu yang saya sampaikan Sabtu lepas. Orang yang bersyukur itu membuat nilai tambah, ya, membuat nilai tambah yang telah Allah anugerahkan. Ya, misalnya Allah menghamparkan sebidang tanah. Nah, ini buat nilai tambah. Sebidang tanah kita olah, kita tanam, kita bersihkan, kita jaga. Ini orang yang bersyukur. Bukan diberi tanah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan itu aja. Sampai tanah terbiar, tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum menjadi orang yang berserah diri. Tapi banyak disampaikan janganlah kamu mati sebelum beragama Islam. Mana bercanggah dengan ayat kursi la ikraha fiddin. Bukan janganlah kamu mati sebelum kamu beragama Islam, tetapi janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi hamba Allah yang berserah diri. Tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian apalagi bekal kita, ya, kita semua mengharapkan husnul khatimah yang saya uraikan dalam pembukaan doa tadi. Mari kita merenung dan memperhatikan sesuatu yang pasti akan kita hadapi dan akan kita jumpai, yaitu gerbang kematian, ya, gerbang kehidupan dunia menuju gerbang kehidupan akhirat. Dalam surah yang kedua Al-Baqarah ayat 28 diterangkan, kaifa takfuruna billahi amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu mengingkari, kamu tak percaya kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ayat ini tuan-tuan dan puan sekalian, banyak kita, maaf ya, diterima syukur, tak diterima jangan marah. Banyak kita mengharapkan surga, padahal yang sebenarnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam ayat yang lain, surat yang lain, ya, kalau kamu ingin berjumpa kepada Allah, ada peluang nanti, ya, ada peluang kita berjumpa dengan Allah. Syaratnya falyamal amalan salihah. Hendaklah kamu melakukan amal-amal perbuatan kebajikan yang berkualiti. Amal soleh tadi bukan dalam rumah ibadah. Setiap aktiviti kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, sebagai peniaga, sebagai petani, sebagai pekebun, sebagai nelayan, apapun, hendaklah amal soleh yang berkualitas, yang berkualiti, dan dirasakan manfaatnya kepada umat manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ketika dia hidup banyak meninggalkan manfaat yang dirasakan oleh umat manusia. Tuan-tuan dan puan sekalian, lalu apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini? Sebagai persiapan diri kita sebelum mati, tentunya banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal dalam masa yang ringkas ini tuan-tuan, yang mari sama-sama kita hayati, mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, beramallah sebaik-baik mungkin, yang berkualiti, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran suratul Mulk ayat 2.
Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 1 suratul Mulk. Jadi Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa ke atas segala sesuatu. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tujuan kita yang menciptakan mati dan hidup, yakni Allah menciptakan kita, ada yang mati, ada yang hidup, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ya. Wa huwal azizul ghafur. Jadi tuan-tuan, tujuan kita hidup ini untuk diuji siapa yang terbaik amalnya, bukan terbanyak, tuan-tuan. Syukur-syukur kalau boleh banyak plus baik, ya, quality. Itu selalu kita baca doa lepas sembahyang. Maka doa ini kalau saya solat sendiri atau saya jadi imam, saya tak pernah tinggalkan itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa menjadi hamba yang bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika, selalu ingat kepadamu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan ibadah yang berkualitas, ibadah yang berkualiti, ibadah yang ihsan. Itu yang saya katakan tadi, kalau kita bagi buah-buahan yang masih segar, yang ihsan. Kalau kita solat, ya, kalau kita solat, tanamkan dalam diri kita. Kita solat isya nanti, tanamkan dalam diri kita, ya Allah, mungkin esok malam aku tak jumpa saat isya lagi. Mungkin solat isya ini solat yang terakhir dalam kehidupanku, sehingga kita akan tunaikan solat isya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita solat subuh nanti, tanamkan dalam jiwa kita, mungkin subuh yang terakhir dalam hidupku ini, ya Allah, sehingga aku berusaha solat subuhku yang terbaik. Begitu kita Ramadan, ya, kita menyambut Ramadan, ya Allah, semoga Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidupku, tapi kalau ini Ramadan yang terakhir dalam hidupku, ya Allah, tolong aku dalam melaksanakan amaliyah Ramadan, baik siang maupun malam. Nah, sekarang ini kita di bulan Sya'ban. Jangan hanya kita belagu-lagu saja minta berkat bulan Sya'ban, minta berkat bulan Sya'ban, tetapi nak kena buktikan macam mana untuk mencapai berkat di bulan Sya'ban. Kemudian tanam dalam jiwa kita, apakah tahun hadapan aku masih jumpa dengan bulan Sya'ban lagi? Maka jangan buang masa, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, jadi kita ini hidup mati untuk diuji siapa yang terbaik amal ibadahnya, yang berkualiti, ya. Kemudian saudara-saudara, lalu apa saja kewajiban kita lagi, ya? Selain kita harus melaksanakan aktiviti amal-amal yang baik, yang terbaik, lalu seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikasinya, salah satu tanda-tandanya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah, konsisten, ajak. Jangan musim-musiman. Tapi maaf ya, kita baru rajin sholat malam musim setahun sekali, yang disebut dengan tarawih. Lepas tarawih, padahal bahasa bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Di bulan lain namanya qiyamul lail, sholatul lail. Boleh tahajud, boleh macam-macam, ya. Nah, begitu juga kita bersedekah, berzakat, ya, membantu, ya, walaupun sedikit tapi konsisten, istiqomah. Amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah, sungguh sebaik-baik amalan adalah amalan yang konsisten, istiqomah, berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Fa in khairul amal adamuhu wa in qalil, walaupun sedikit. Jadi tuan-tuan, ini yang pertama. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus-menerus mengalir pahalanya. Di antaranya yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza mata ibnu Adam
in qata amaluhu illa min thalath. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, iza matabna Adam, ketika anak Adam itu mati, in qata amaluhu illa min thalath, terputuslah amalnya di dunia ini, selesai, kecuali dia sempat meninggalkan 3 perkara. Ini hadis sudah selalu kita dengar, tuan-tuan. Tetapi pengamalannya nanti, esok, tahun depan. Kita buang masa. Apa dia, tuan-tuan? Badan kita sudah hancur dimakan cacing dan ulat. Kain kafan kita sudah berserakan, tulang belulang kita sudah berserakan. Selesai urusan di dunia, kecuali kalau kat dunia kita sempat meninggalkan 3 perkara ini. Yang pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariah. Sedekah jariah ini, tuan-tuan, misalnya ya, ada hamba Allah yang sedekah jariah karpet ini. Walaupun karpet ini sudah nanti ditukar dengan karpet lain, dia akan terus berkekalan, tuan-tuan. Oh, ada pembangunan masjid, dia bantu 10 kampit semen atau batu bata, 1000 keping batu bata, ya. Itu sedekah jariah, ya. Sedekah jariah itu sedekah yang nilainya cukup lumayan dan dirasakan oleh orang ramai dalam masa yang lama, ya. Seperti membangun madrasah misalnya. Seperti misalnya kita sedekah jariah, ada anak saudara kita, dia pandai, dia bijak, cuma dia nak belajar pembelajaran, dia tak ada uang, kita bagi dia untuk belajar supaya dia mencapai cita-citanya. Itu sedekah jariah. Kemudian apa lagi, tuan-tuan? Ilmun yantafa'u bih. Sempat kita kat dunia ini meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu di sini bukan ilmu agama saja. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pandai, tuan-tuan pandai mekanik misalnya kan, cara membetulkan motor, cara memperbaiki enjin kereta, kemudian ilmu tadi kita wariskan dengan orang lain. Selama orang itu, tuan-tuan, mengamalkan, dia boleh cari makan, cari hidup, karena ilmu yang kita wariskan tadi itu terus kita terima pahalanya, tuan-tuan. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu untuk bergaduh. Malangnya, tuan-tuan, itu saya sampaikan, universiti sini dengan universiti sini, pesantren sini dengan pesantren sana, ya. Kalau berbeza, menuntut ilmu bertahun-tahun, tapi karena berbeza, gaduh, saling menyesatkan, sesat, saling menyalahkan. Kita lupa umat lain mengatur, dia berlomba-lomba dalam sekolahnya tadi, ada ditambah kemahiran ilmu pengetahuan, bagaimana jadi admin yang bagus, bagaimana membetulkan handphone misalnya, ya, bagaimana memperbaiki account misalnya. Ilmu yang bermanfaat yang macam ini kadang-kadang dilupakan kita oleh umat Islam. Yang kita ribut, itu dia bahasa Arabnya tak tepat, itu nahwu sharafnya dia tak paham, itu macam-macam. Jadi ilmu yang dituntut tadi bukan untuk penuh kedamaian, tapi untuk saling menghujat, saling menyalahkan, dan saling membenci. Sementara umat lain menyusun kekuatan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Nah, maka kalau anak-anak kita sekolah di madrasah, bagus. Kemudian tambah ekstra kurikulum, tambah dia untuk kursus-kursus kemahiran, agar dia dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi serta pengetahuan. Saya sendiri kalau boleh budak-budak lagi, saya kepingin itu belajar sekolah ekonomi, kimia, sains, ya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, betapa ilmu yang bermanfaat kita sempat mewarisi, dan berbahagialah cikgu-cikgu, pensarah-pensarah, para asatizah yang mengajarkan ilmu, ya. Sebab tuan-tuan dan puan sekalian, untuk menghormati tuan guru, ya, jangan berlebih-lebihan, jangan dikultuskan. Maksudnya kita menghormati, menghargai tadi, apa yang menjadi khidmat nasihat dia, kita amalkan dalam kehidupan. Jangan menjadi orang yang ta'assub, ya. Sebab kebenaran itu relatif. Mungkin menurut ini benar, menurut ini belum tentu benar. Jadi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, waladun soleh yad'ulah. Ketika kita hidup ini,
sempat meninggalkan anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan kita. Anak soleh di sini ada dua kategori, tuan-tuan. Ada anak biologis kita dari zuriat kita, ada anak saudara kita, anak jiran kita, anak umat manusia. Ya. Mendidik dia menjadi anak yang baik, bukan anak yang soleh tadi mendidik anak supaya kat masjid terus, bukan, tetapi mendidik anak yang soleh, anak yang berkualiti hidupnya. Dia berguna bagi bangsa dan negara, dia berguna bagi agama, dia berguna bagi orang tuanya, tidak sombong dengan orang tuanya. Ini anak yang soleh. Nah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, ya, jadi kenapa kita tidak ambil 3 in 1 ini? Sekali kita bersedekah, 3 komponen ini dapat. Apa dia? Ya, yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua meninggalkan anak-anak yang soleh yang mampu mendoakan, dan yang ketiga meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Nah, di Singapura ini masih banyak madrasah-madrasah yang perlu bantuan, ya, misalnya ya, di situ kita sekali sedekah 3 ini dapat. Di situ sedekah jariah, di situ mendidik putra-putri kita untuk menjadi anak-anak yang baik, dan yang ketiga di situ tempat meninggalkan mewarisi ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, yang ketiga, nah, jadi dalam hidup ini bekal husnul khatimah tadi bukan hanya Allahumma khtimna husnul khatimah, bukan itu saja, tapi nak dibuktikan dalam perbuatan, karya-karya kita selama hidup. Yang diantaranya tadi istiqomah di dalam kita berbuat kebaikan. Yang kedua, amalkan 3 ini, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian mendidik anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga, agar kita husnul khatimah. Di antara tanda husnul khatimah ialah apabila ia mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, baginda Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang bermaksud, barang sesiapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis ini jangan diterjemahkan secara pendek sempit, ya. Barang siapa yang mengakhiri, maksudnya, ya, bukan di saat kematian saja la ilah, bukan itu saja, tuan-tuan. Artinya menjelang beberapa tahun dia nak mati, ya, dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maksudnya dia melaksanakan perintah dan larangan Allah. Misalnya contoh, kalau dia punya mak bapak yang sedang marah kat dia, sudah memaafkan kita. Kalau kita punya hutang yang sudah lama belum sempat terbayar, selesaikan hutangnya, atau orang itu meridai menghalalkannya, ya. Atau kita ada perbuatan-perbuatan yang tak baik, kita rubah menjadi baik. Karena kalau kita mengamalkan ajaran, tuan-tuan, yang betul-betul kita zikir dengan Allah 3 tahun, itu ada riwayat 3 tahun sudah ada tanda-tanda. Nah, jadi oleh sebab itu, walaupun kita meninggal di atas hamparan sejadah, ya, meninggal, tapi hutang belum terbayar, orang yang terzalimi belum memaafkan kita, mak bapak kita masih murka dengan kita, istri kita masih sakit hati dengan kita, belum selesai, tuan-tuan. Jadi husnul khatimah tadi, akhir hidup ini dengan episode-episode yang terbaik. Berulang kali saya sampaikan, kalau dosa kita kepada Allah, kita taubat dan nasuha, Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kita bersalah, menzalimi sesama anak Adam, ya, tak kira bangsa, tak kira agama, maka ada perhitungan tersendiri, tuan-tuan, sebelum clear. Terutama maaf, ya, saya sendiri punya hutang, ya, maaf jangan tersinggung, ya, saya sendiri punya hutang, tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang sudah terlambat bayar, tapi wajib kita selesaikan, ya. Tapi kita la ilaha illallah, mati, tapi ninggalkan hutang tak bayar, orang tak rito, ya tetap tak selamat, tuan-tuan. Nah, oleh sebab itu begitu beratnya kalau kita kesalahan kita terhadap manusia, terhadap anak Adam. Kemudian sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Kebahagiaan dan kesedihan
adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Imam Ghazali mengatakan, tuan-tuan, tak ada tangisan derita yang kekal di dunia ini, dan juga sebaliknya tak ada tertawa gembira sukacita yang kekal di dunia ini. Ya, orang yang menangis pada akhirnya akan tertawa, orang yang tertawa bahagia pada akhirnya akan menangis. Tangisan yang sebenarnya adalah penyesalan di hari kiamat kelak, sudah tak ada lagi peluang untuk mohon ampun. Itulah azab Allah. Dan kebahagiaan yang hakiki setelah kita kematian nanti diganjar dengan jannahnya Allah. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maksudnya apabila kita mengalami derita, duka cita, jangan terlalu diikuti sangat, karena tak ada duka cita derita di dunia ini yang kekal. Akhir dari tangis Anda akan jumpa saat tertawa. Akhir dari tertawa Anda akan jumpa saat menangis. Ketika Anda mendaki, ya, janganlah berkecil hati, karena selepas kamu mendaki, saat menurun sudah dekat. Di saat kamu jalan menurun, jangan kamu lupa diri, karena lepas kamu menurun, kamu akan jalan mendaki. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan sekalian, doa, mari doa tadi, ya, agar kita mencapai husnul khatimah. Ya, dalam surat Toha ayat 14, Inni anallah, oh maaf, ini soal salat, ya. Artinya kita harus dalam surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, ya. Artinya Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman wa aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian dalam Al-Quran lagi doa agar husnul khatimah, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran dalam hati kami sehingga memenuhi relung-relung hati kami. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Kemudian dalam Al-Quran surat yang lain lagi, Anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Engkau Tuhan pemeliharaku, Engkau adalah pembelaku dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti, maka wa tawaffani bis salihin, wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Ya, di samping doa husnul khatimah yang sudah kita hafal, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Silakan amalkan tuan-tuan agar benar-benar kita mengakhiri episode kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Doa saya untuk saya dan keluarga saya, untuk tuan-tuan dan puan-puan bersama keluarga, semoga kita sentiasa dalam keadaan sehat walafiat sejahtera, dalam iman, dalam Islam, dalam perlindungan dan pertolongan Allah dalam setiap urusan, dan semoga rumah tangga kita berkah, kemudian kita menjadi manusia-manusia yang banyak menebar manfaat yang dapat dirasakan oleh umat manusia. Sebab sebaik-baik kamu bukan yang tahajud tiap malam, sebaik-baik kamu bukan yang setiap tahun pergi haji umrah, tapi yang sebaik-baik kamu khairun nas anfa'ahum linnas. Itu pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia adalah yang menebar manfaat yang dapat dirasakan oleh sesama manusia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.